Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Tanila dengan NIM D1A023100429. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum organisasi internasional terkait dengan peran PBB dalam menyelesaikan sengketa Jerman dan Italia terkait Perang Nazi. Yang pertama itu pengertian organisasi internasional. Organisasi internasional atau disebut dengan multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa sebagai wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Organisasi internasional akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di antara mereka. Nah, dalam materi organisasi internasional ini, saya lebih memfokuskan kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Oleh sebab itu, sebagai salah satu fungsi dari PBB adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang terjadi. Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. Selanjutnya ada PBB beserta organ-organnya. Berdasarkan pasal 7 Piagam PBB, terdapat 6 prinsipal organ atau organ utama PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang pertama, Majelis Umum. Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari 5. Tiap-tiap negara memutuskan sendiri cara memilih wakil-wakilnya. Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan bab 4 Piagam PBB pada pasal 9-14 Piagam. Kemudian yang kedua itu Dewan Keamanan. Dewan Keamanan adalah salah satu dari 6 organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang terdapat pada pasal 24. Kemudian yang ketiga itu ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial ini merupakan salah satu dari organ kelengkapan PBB. Dewan ini keberadaannya tidak lepas dari konteks sejarah dari berbagai kerjasama ekonomi internasional. Dasar hukum keberadaan lembaga ECOSOC ini tertuang dalam bab 10 pasal 61 sampai pasal 72 Piagam PBB. Adapun fungsi-fungsi dari Dewan Ekonomi dan Sosial adalah yang pertama bertanggung jawab di bawah kewenangan Majelis Umum bagi kegiatan ekonomi dan sosial PBB. Yang kedua, memulai atau mempelopori penyelidikan-penyelidikan, laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan persoalan-persoalan yang sehubungan. Yang ketiga, memajukan rasa hormat serta patuh terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi bagi semua. Yang keempat, menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional dan menyiapkan naskah-naskah konvensi untuk diserahkan pada Majelis Umum perihal urusan-urusan yang berada dalam kesanggupannya. Kemudian yang kelima, mengadakan jasa-jasa yang disetujui oleh majelis bagi anggota-anggota PBB dan badan-badan khusus atas permintaan. Dan yang terakhir, mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi bukan pemerintah yang mempunyai urusan dengan persoalan-persoalan yang diatur oleh Dewan. Kemudian yang keempat, Dewan Perwalian. Suatu sistem perwalian internasional didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintahan daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. Tujuan dari sistem perwalian terdapat pada pasal 76 Piagam PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan,
memberi dorongan agar menghormati hak-hak manusia dan pengakuan saling bergantungan satu sama lain daripada rakyat-rakyat di dunia, dan memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan. Kemudian, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui judicial settlement. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara hierarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. Statuta Mahkamah Internasional memiliki kemiripan dengan Statuta Permanent Court of International of Justice, atau yang disingkat dengan sebutan PCIJ, merupakan pendahulu Mahkamah Internasional. Kemudian yang keenam itu ada sekretariat. Sekretariat terdiri dari seorang sekretaris jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan beserta staf yang diperlukan oleh organisasi. Upaya Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa termuat dalam dua pasal penting, yaitu pasal 98 dan pasal 99 Piagam PBB. Kemudian yang ketujuh itu ada badan-badan khusus lainnya. Selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa badan khusus PBB juga memberikan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Hal ini dikarenakan PBB tidak mungkin bergerak sendiri tanpa dibantu oleh organ teknis yang berada di bawahnya dalam bekerja sama untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang tidak seharusnya tergantung pada PBB. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama yang sifatnya teknis harus terpisah dari pengaruh politik dalam suatu organisasi yang terpusat. Isu-isu politik akan lebih menarik perhatian dan pendanaan. Yang kedua, tidak semua anggota PBB ingin berpartisipasi dalam kerjasama teknis dan negara-negara tertentu non-anggota hanya cocok sebagai peserta dari suatu proyek kerjasama yang sifatnya teknis, biasanya diarahkan oleh suatu lembaga. Untuk contoh kasusnya, saya mengambil sengketa state immunity antara Jerman dengan Italia yang muncul pada tahun 2008. Kedua negara yang bersengketa tersebut merupakan anggota dari PBB yang mana bersepakat untuk membawa kasus tersebut diselesaikan dalam kerangka PBB melalui Mahkamah Internasional. Sengketa antara Jerman dengan Italia ini merupakan masalah ganti rugi yang berkaitan dengan yurisdiksi sebuah negara yang timbul karena peristiwa kejahatan perang Nazi, bukanlah mengenai tindakan kejahatan internasional, sehingga kasus ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dalam kerangka PBB. Kemudian untuk upaya penyelesaian kasus tersebut adalah Jerman memilih menyelesaikan sengketanya dengan Italia dengan jalur damai dengan menggunakan sistem penyelesaian secara yudisial melalui Badan Peradilan Utama PBB, yaitu Mahkamah Internasional. Penyelesaian tersebut didasarkan pada keinginan Jerman untuk memperoleh keadilan atas tindakan Italia yang dianggap merugikan Jerman. Namun, pengadilan yang dilakukan oleh Italia berada pada suatu pembenaran. Pertama, pengadilan tersebut dapat dibenarkan dengan adanya yurisdiksi universal yang dipandang sebagai jur gentium, dan semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelaku-pelakunya. Tujuan dari diadakannya yurisdiksi universal ini adalah untuk menjamin bahwa tidak ada tindak pidana semacam itu yang tidak dihukum. Dalam kasus ini, PBB melalui badan peradilannya telah berhasil mencegah terjadinya konflik antara Jerman dan Italia. Nah, dari segala yang sudah saya jelaskan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa dalam konteks kasus ini, prinsip imunitas negara tetap diakui dan dijunjung tinggi oleh hukum internasional meskipun terdapat tekanan moral dan etis untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti ICJ berperan krusial dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan keadilan dan menjaga prinsip dasar hukum internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.